video pengembangan praktikum pembelajaran biologi tentang struktur sel, di mana kelompok 2 beranggotakan yang pertama yaitu perkenalkan, nama saya Monika Putri, Saya Rama Eka Fitri. saya Umi Nabila Zahra, Saya Zahra Ramadhani. Saya Sandra Mustika. saya Sesti Marliza. Selamat menyaksikan. Baiklah, praktikum pertama, struktur sel. Nah, tujuan praktikum ini yaitu siswa mampu mengamati struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya, siswa mampu mengetahui bentuk-bentuk dan bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang berikutnya, siswa mampu menjelaskan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum tentang struktur sel ini yaitu yang pertama ada mikroskop. Mikroskop ini berfungsi untuk mengamati bagaimana bentuk sel hewan dan sel tumbuhan. Lalu ada timbangan yang berfungsi untuk menimbang bahan-bahan yang dibutuhkan. Lalu juga ada kaca objek dan cover glass yang berfungsi untuk meletakkan objek yang nantinya akan diamati di bawah mikroskop. Lalu ada de-sitting set yang berfungsi untuk membedah katak. Lalu ada papan bedah yang berfungsi untuk meletakkan katak yang akan dibedah. Lalu ada tisu yang berfungsi untuk membersihkan alat yang sudah digunakan sebelumnya. Ada hand spoon yang berfungsi pelindung diri dalam pengamatan ini. Lalu ada jarum suntik yang berfungsi untuk mengambil darah katak nantinya. Lalu ada jarum pentul yang berfungsi untuk menancapkan kaki dan tangan katak agar dalam pembedahan lebih teratur dan rapi. Lalu ada beker glass dan pipet tetes yang berfungsi nantinya untuk meletakkan air dan pipet tetes untuk mengambil air dan dipindahkan ke kaca objek. Lalu bahannya yaitu ada bawang. Nah, bawang ini akan kita amati bagaimana bentuk selnya yang akan dipotong secara melintang. Lalu ada NaCl. Nah, NaCl ini berfungsi untuk agar warna dari eritrosit katak lebih jelas tampaknya. Lalu ada gimsa. Nah, gimsa berfungsi untuk memberikan warna. Pada alimsepa tampak jelas selnya. Dan yang terakhir ada kloroforum yang berfungsi untuk membius katak sebelum dibedah. Nah, bahan yang terakhir yaitu ada katak. Nantinya katak ini akan dibedah dan diambil darahnya untuk diamati bagaimana bentuk sel dari katak tersebut. Baik, sebelum kita melakukan pembedahan katak, tahap yang pertama yaitu kita akan melakukan pembiusan pada katak, di mana untuk perhatikan itu diwajibkan untuk menggunakan masker dan menggunakan handspoon atau yang disebut dengan sarung tangan. Baik, untuk pembiusan katak, yang pertama itu kita harus menyiapkan kloroforum, kemudian tisu, dan hewannya yaitu katak. Nah, untuk langkah pertama yaitu kapas atau tisu tersebut kita basahkan dengan menggunakan cairan kloroforum. Setelah itu dimasukkan ke dalam kotak pembius. Dan katak dibiarkan sampai dia pincang. Selanjutnya yaitu pembedahan katak. Yang pertama yaitu kita beri jarum pentul pada setiap kaki yang pada katak. Kemudian kita lakukan pembedahan pada katak untuk mengambil darahnya. Dimulai dari pada bagian anusnya.
Kemudian jika terlihat darah, kita langsung mengambil darah tersebut. Dengan menggunakan jarum suntik. Selanjutnya, darah kata yang telah kita ambil dengan menggunakan jarum suntik tadi kita letakkan di atas kaca objek. Kemudian, kita ambil larutan NaCl sebanyak 1 tetes. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan kaca objek dengan kemiringan dari kiri. Dan preparat aerotrosit katak sudah siap untuk diamati. Baik, setelah pengambilan sampel atau preparat dari aerotrosit katak tadi, selanjutnya kita akan mengamatinya di bawah mikroskop. Untuk pertama, sampel atau kaca objek ini yang telah kita dapatkan tadi kita letakkan di atas meja preparat. Kemudian kita hidupkan mikroskopnya. Baik, itulah hasil pengamatan eritrosit katak pada praktikum struktur sel hewan. Selanjutnya yaitu kita pengamatan umbi bawang merah, di mana kita ambil bawang merah dan kita sayat umbi bawang merah yang berwarna ungu. Setelah didapatkan selaputnya, kita letakkan selaput bawang merah ini ke kaca objek. Kita tetesi selaput bawang merah dengan 1 tetes simbol. Kita tutup menggunakan kaca objek. Lalu preparat selaput umbi bawang merah siap diamati di bawah mikroskop. Berikut merupakan hasil pengamatan dari preparat umbi lapis selaput umbi lapis bawang merah. Setelah melakukan pengamatan, hasil pengamatan disalin ke dalam tabel yang ada di dalam modul praktikum sesuai dengan hasil yang didapatkan. Selanjutnya, membuat kesimpulan berdasarkan tujuan praktikum yang telah dilakukan, serta menjawab soal evaluasi yang terdapat di dalam modul praktikum. Demikianlah praktikum kita pada hari ini. Sampai jumpa Di next